Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardian Adi Wijaya, tim dari Makassar Recover. Hari ini pada kegiatan bimbingan teknis relawan tenaga kesehatan Makassar Recover, saya akan membawakan salah satu materi dalam kegiatan ini tentang komunikasi. Bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dalam kegiatan kita, dan saya yakin komunikasi bukan hal yang tidak pernah kita lakukan, bahkan setiap hari kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan refresh sedikit bagaimana sih dalam pekerjaan kita nantinya sebagai relawan, bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Saya ingin mengambil salah satu pengertian paling sederhana dari seorang Harold Laswell tentang apa itu komunikasi. Harold Laswell mengatakan communication is who says, what in, which channel, to whom, with what effect. Nah, mungkin lebih sederhananya dalam bahasa Indonesia berarti siapa yang menyampaikan, apa yang akan disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Tentu saja ini salah satu pengertian yang sangat sederhana dan ini akan kita coba bedah satu-satu pada kegiatan bimbingan teknis ini. Yang pertama adalah siapa yang menyampaikan. Itu berarti orangnya, personnya, berarti kita, teman-teman, kalian. Dalam kegiatan ini, dalam komunikasi, yang menyampaikan disebut dengan komunikator atau sebagai pemberi pesan. Dan tentu saja ini adalah salah satu pion terpenting dalam pemberian komunikasi atau komunikasi. Kenapa? Karena inti dari semua kegiatan komunikasi kita bergantung pada siapa yang menyampaikan. Untuk itu, saya ingin menjelaskan 3 hal terkait dengan apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menjadi komunikator yang baik atau supaya komunikasi yang kita lakukan berjalan lancar. Ada 3 pilar komunikasi, yaitu etos, patos, dan logos. Mari kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan etos, patos, dan logos. Pertama adalah etos, kredibilitas, berhubungan erat dengan siapa yang berbicara. Kredibilitas sangat dipengaruhi oleh latar belakang seorang terkait topik yang disampaikan. Nah, tentu saja teman-teman sebagai relawan tenaga kesehatan nanti pada saat bertemu dengan warga melakukan pendataan, tentu saja hal pertama yang dilihat warga, siapa sih yang datang. Ya. Untuk kerjaan kita, tugas kita sebagai tenaga kesehatan mengumpulkan data kesehatan, sebenarnya kita sudah memiliki kredibilitas. Kenapa? Karena kita mengumpulkan data kesehatan, sementara latar belakang kita adalah petugas kesehatan. Sehingga satu hal sangat membantu adalah kita sudah memiliki kredibilitas yang baik. Namun tentu saja selain dari latar belakang pendidikan kita, dibutuhkan juga kepercayaan diri, karakter, dan penguasaan materi dalam menyampaikan komunikasi kepada warga, atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Makassar Recover dan tugas-tugas kita sebagai tim detektor nantinya. Jadi teman-teman harus memiliki kepercayaan diri, karakter, tampil penuh semangat di depan warga, supaya warga ketika menyambut kita, menerima kita di rumahnya itu mereka bisa memberikan data dengan baik. Kemudian yang kedua adalah patos. Ini berhubungan dengan emosional. Teman-teman harus memasukkan penjiwaan yang baik dalam kalimat-kalimat yang disampaikan. Semangatnya, libatkan emosi dan empati saat berkomunikasi. Nah, teman-teman jangan hanya sekadar ingin menuntaskan tanggung jawab atau menyampaikannya saja dengan datar melempem, orang bilang. Jadi teman-teman butuh menyesuaikan kondisi, hadirkan emosi di situ, jangan datar saja dengan wajah yang datar juga. Assalamualaikum Bu, hari ini kami ingin mendata. Nah, itu kan akan membuat warga merasa ini sebenarnya mau apa. Tapi coba kita dengan semangat sedikit. Assalamualaikum Bu, saya dari tim Makassar Recover. Ini saya bertiga tim detektor ingin berkomunikasi dengan Ibu, ingin berbincang-bincang dengan Ibu, dan kita akan mengambil data Ibu. Apakah boleh? Itu akan beda rasanya ketika kita menghadirkan penjiwaan, emosi pada saat kita berbicara dibanding hanya dengan menyampaikan saja dengan data. Ya, teman-teman bolehlah latihan nanti bagaimana berbicara dengan emosi dan sebagainya, boleh di depan cermin, boleh di depan teman-temannya, ya. Teman-teman sudah tahu bahwa kita nanti akan pada saat turun akan ada 3 orang tim detektor yang menemani, jadi setidaknya tidak terlalu demam panggung lah kalau hadir sendiri. Dan kami yakin teman-teman relawan tenaga kesehatan ini juga sudah punya dasar, entah di perkuliahan saat presentasi kampus, entah pada saat praktek dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang memang sudah bekerja, saya rasa tidak akan kaget lagi bertemu dengan warga, berbincang dengan warga, meminta data kesehatan, melakukan anamnesa. Kemudian yang selanjutnya adalah logos.
Kalau tadi kita sudah memiliki kredibilitas yang baik, kepercayaan diri yang baik, karakter yang baik, kemudian berbicara dengan emosional, ada satu hal terakhir tapi tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan adalah semua yang disampaikan itu harus logis, memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Ya karena kita bertemu dengan warga dan kita harus memberikan keyakinan kepada mereka tapi memiliki dasar. Kita tidak boleh asal ngomong, ya mengada-ngada. Kalau orang Makassar bilang pitikana kanai. Jadi teman-teman harus siap di sini. Oke, harus siap dengan materi yang disampaikan, harus tentu saja membaca, belajar tentang mungkin yang pertama tentang konsep COVID karena tidak menutup kemungkinan akan ada warga yang bertanya, akan ada warga yang kontroversi, akan ada warga yang menganggap ini hanya adalah isu-isu yang tidak benar, ini adalah akal-akalan pemerintah lah dan sebagainya. Jadi teman-teman harus memiliki dasar yang kuat untuk menjawab itu. Dan tentu saja teman-teman harus mengetahui tentang apa itu Makassar Recover, ya. Apa itu Makassar Recover, apa saja kegiatannya, fungsi kita di sini sebagai apa, karena warga akan bertanya tentang itu. Jadi teman-teman harus menyampaikan sesuatu dengan logis, jangan mengada-ngada. Sekali lagi kita ada 3 orang di tim detektor yang akan bertugas bersamaan. Jadi kita tidak perlu terlalu kaget, ada 3 orang yang akan membantu kita, 2 orang lainnya membantu kita dalam kegiatan pengumpulan data ini. Itu tadi etos, pathos, dan logos. Teman-teman saya harap bisa mempraktekkan nantinya etos terkait dengan kredibilitas, pathos terkait dengan emosional, logos terkait dengan logis. Selanjutnya, yang kedua adalah setelah siapa yang menyampaikan, tentu saja apa yang disampaikan. Ya, setelah ada orangnya, tentu saja ada hal yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang akan dihantarkan untuk disampaikan, yang namanya komunikasi. Tentu saja yang disampaikan adalah bahasa, ya, kalimat, kata, dan sebagainya. Nah, dalam isi pesan ini teman-teman perlu melakukan penguasaan materi yang baik. Tentang tadi bahwa tentang konsep COVID secara umum, tentang Makassar Recover, dan tentang kerjaan kita sebagai tim tenaga kesehatan. Pada Bintek ini sudah akan dijelaskan oleh Korcam Korlu terkait dengan hal itu. Jadi teman-teman silahkan berkomunikasi, bertanya jika belum mengetahui secara menyeluruh kepada Korcam Korlu atau kepada teman-teman tim tenaga kesehatan lainnya. Penguasaan materi yang dibutuhkan di sini tentu saja pada saat ketemu dengan warga jelaskan dengan singkat dan padat. Ya, tidak perlu kita menjelaskan konsepnya secara semua menyeluruh, tapi paling tidak warga tahu tentang Makassar Recover, konsep COVID, dan tentang tugas-tugas kita pada saat bertemu dengan warga. Karena kenapa? Karena kalau terlalu panjang juga nanti warganya agak bosan dan tujuan kita turun di sana tidak tercapai. Selanjutnya adalah melalui apa? Ya, tadi siapa yang menyampaikan, kemudian apa yang disampaikan, tentu saja kita menggunakan media-media tertentu dalam berkomunikasi. Ketika komunikasinya seperti yang sekarang teman-teman lihat, ini menggunakan media YouTube, media video, ya. Kalau teman-teman bertemu dengan warga nantinya, media yang kita gunakan hanya satu, yaitu bahasa. Tidak menggunakan media perantara lainnya. Jadi kita akan bertemunya langsung dengan warga dan itu yang disebut dengan komunikasi 2 arah. Komunikasi 1 arah seperti yang terjadi sekarang, teman-teman tidak bisa memberikan komentar kepada saya secara langsung, kemungkinan komentarnya melalui kolom komentar atau mungkin berkomunikasi di grup dan saya tidak akan bisa membalasnya secara langsung, akan membalasnya nanti. Itu 1 arah. Tapi komunikasi 2 arah berarti ketika berbicara dengan seseorang itu kemungkinan ada feedback atau umpan balik secara langsung. Nah, teman-teman perlu menyadari ini. Kenapa? Karena teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Sementara kita menjelaskan tentang program Makassar Recover, kemungkinan warga akan bertanya, kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada di data? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Ya, jadi teman-teman perlu mempersiapkan diri. Tadi di awal sudah dikatakan ada isi pesan, melakukan penguasaan materi. Jadi dengan begitu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga jika memang ada warga yang bertanya terkait dengan hal itu. Oke. Selanjutnya adalah kepada siapa? Nah, tentu saja kita sudah tahu ya bahwa tim Makassar Recover ini turunnya atau bertugas di RT tertentu di mana kita akan bertemu dengan warga. Nah, ini yang perlu teman-teman juga pikirkan bahwa dalam berkomunikasi sangat perlu untuk mengetahui siapa yang kita ajak berkomunikasi. Oke? Karena akan mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan.
Berhubungan dengan pilar komunikasi yang dijelaskan tadi tentang patos, yaitu bagaimana emosi kita berbicara saat berbicara, itu juga mempengaruhi siapa yang lawan bicara kita. Ketika berbicara dengan anak muda sepantaran kita misalnya, mungkin bahasanya lebih luas, lebih enak, lebih gaul pun tidak masalah. Ya, karena pesan dari komunikasi ini, inti dari komunikasi adalah menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, persuasif. Tentu saja kalau persuasif kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mudah mengerti, mereka mudah cerna. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan siapa kita hadapi. Kalau bertemu dengan imam masjid ya jangan juga bahasa gaul ya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setempat dan sebagainya. Bertanya kepada tim detektor lainnya yang merupakan warga lokal di sana nantinya, bertanya ini siapa di sini, karena akan ada 3 tim nanti. Selain tim tenaga kesehatan, ada tim IT dan ada tim dokumentasi. Tim dokumentasi dan tim IT diusahakan adalah orang-orang setempat. Nah, orang-orang ini mengetahui secara bagus lokasi teman-teman melakukan pendataan. Jadi silahkan bertanya kepada mereka, siapa yang saya temui, siapa yang saya temui, dan sebagainya. Silahkan, ya, beda orang, beda perlakuan. Jadi cara berkomunikasi kita meskipun isi pesannya sama, mungkin ada sedikit perbedaan. Memperhatikan juga sosial budaya, ekonomi, latar belakang warga yang ditemui. Ya, teman-teman jangan menggunakan istilah-istilah yang mengawang-awang. Ya, istilahnya harus membumi, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang awam. Kita tenaga kesehatan tentu saja belajar tentang istilah-istilah kesehatan. Tapi warga sebagai orang awam itu adalah tentu saja terkait dengan di luar orang-orang kesehatan. Sehingga harus memperhatikan itu. Ketika bicara tentang mereka bertanya tentang masalah kesehatan, kita menjelaskan dengan sederhana saja. Tidak perlu menjelaskan secara teori. Misalnya ada yang bertanya tentang tekanan darah, kemudian kita menjelaskan tentang diastol, sistol, mereka akan bingung sebenarnya menjelaskan tentang apa. Jadi silahkan nanti gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Makanya memang perlu persiapan ya. Kita tahu bahwa dalam bekerja memang ada yang namanya persiapan. Selanjutnya terakhir adalah apa pengaruhnya. Tentu saja ketika kita berkomunikasi ada tujuan yang ingin dicapai. Ada yang berkomunikasi kepada pasangan atau lawan jenis, PDKT. Tentu saja tujuannya adalah ingin mendapatkan hatinya. Ya, ada orang melamar pekerjaan, tentu saja tujuannya berkomunikasi adalah ingin mendapatkan pekerjaan. Ada yang mengajak kita berkomunikasi, teman kita ternyata adalah ingin berjualan. Itulah tujuan dari komunikasi. Ada efek yang ingin kita lakukan, ada efek yang ingin kita dapat. Nah, pada kegiatan kita di kegiatan Makassar Recover ini tentu saja efek yang ingin didapatkan adalah warga ingin menerima kita pertama, kemudian ingin memberikan informasi kesehatan yang kita butuhkan. Teman-teman sudah tahu apa saja informasi kesehatan yang ingin dikaji, silahkan nanti bolehlah belajar-belajar. Oke. Apalagi nanti teman-teman pada saat turun itu akan bertemu banyak warga ya, sehingga memang membutuhkan sedikit latihan sebelum turun supaya teman-teman bisa sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan tugas kita mendapatkan data kesehatan. Untuk saat ini mungkin seperti itu untuk materi komunikasi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, bisa mempelajari, bisa mempraktekkan pada saat nanti turun ke warga melaksanakan tugas sebagai relawan tenaga kesehatan Makassar Recover. Selamat bekerja, selamat bertugas. Peduli Ki, selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.